karbohidrat, protein, lemak. Kalau untuk yang semen ya nggak masalah ya, saya adalah semen itu nanti kita bahas tentang malnutrisi atau defisiensi pada mikronutrien ya. Nah, kalau kita berbicara tentang malnutrisi ya, mungkin selama ini yang kita pahami malnutrisi itu adalah pasien yang kurus gitu ya, kurus kering, pokoknya kurang gizi kayak gitu ya, undernutrisi lah istilahnya ya. Tetapi dengan perkembangan ini ya, ilmu pengetahuan itu sekarang sebenarnya kalau kita definisikan malnutrisi itu tidak hanya yang undernutrisi, tetapi juga yang over ya, yang obesitas itu sebenarnya termasuk malnutrisi ya. Dikatakan malnutrisi ini apabila ini jadi ada defisiensi ya, atau bahkan kelebihan dari energi, protein dan zat gizi lainnya yang nantinya itu akan menyebabkan gangguan pada jaringan atau tubuh, baik bentuk, ukuran, komposisi, kemudian fungsinya dan luarannya ya. Jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa obesitas atau orang yang gemuk itu adalah orang yang baik-baik saja, itu sebenarnya salah. Bahkan sekarang obesitas itu masuk ke dalam suatu bentuk penyakit ya. Karena apa? Karena obesitas ini pusat ya, pusat berbagai penyakit. Kalian sudah dapat kuliahnya Dr. Eva ya, yang tentang obesitas sudah ya? Belum ya? Belum ya? Ya nanti mungkin Dr. Eva sudah menyampaikan ya. Jadi makanya kenapa di sini dikatakan obesitas itu juga malnutrisi, karena efeknya itu luar biasa ya. Hanya saja dalam pendefinisian dari malnutrisi ini beberapa organisasi di dunia itu berbeda-beda ya. Kalau di sini kita lihat ESPEN, jadi ESPEN itu organisasi gizi ya di Eropa, itu mendefinisikan malnutrisi itu lebih pada undernutrisi ya. Di sini dikatakan malnutrisi itu status gizi akibat kurangnya asupan atau asupan nutrisi yang menyebabkan perubahan komposisi tubuh, yaitu apa? Penurunan fat free mass dan body cell mass ya. Fat free mass, ada yang tahu apa? Fat free mass apa? Fat free mass itu sama bebas kok, FF tapi apa? Benar kayaknya masa tubuh bebas lemak. Berarti apa? Selain lemak berarti apa? Tulang, ya, otot, kulit, ya. Dan kalau sudah mengalami penurunan, itu dikatakan malnutrisi kalau menurut ESPEN ini, ya. Dan kurangnya body cell mass, ya. Jadi apa namanya? Sel-selnya itu sudah mengalami penurunan, yang nantinya itu akan mengakibatkan penurunan fisik dan mental serta luaran klinis. Nah ini kalau berdasarkan ESPEN, pengertian ESPEN. Nah berbeda dengan ASPEN. ASPEN itu Amerika ya. Jadi organisasi gizi di Amerika itu mendefinisikan bahwa malnutrisi itu tidak hanya dilihat dari IMT saja, ya, tetapi apabila ada gejala-gejala di sini, ada 6 gejala ini, ya, atau sebenarnya 2 di antara 6 ini saja kita sudah bisa mengatakan dia malnutrisi. Yang nanti kita lihat di belakang. Jadi nanti kalau kalian temui
22,9 itu sudah termasuk overweight ya, karena kalau lemaknya sudah banyak gitu loh ya. Yang makanya kalau di Indonesia IMT normal itu 18,5 sampai 22,9 ya. Kalau 23 sampai 24,9 itu overweight, kemudian di atas 25 itu sudah obesitas ya. Itu yang kalian pegang ya. Hanya saja malnutrisi tidak melihat itu ya, kita harus lihat gejala-gejala ini. Nah, penyebab dari malnutrisi itu ada beberapa hal ya, termasuk di sini mungkin penurunan asupan ya. Penurunan asupan misalnya apa? Orang nggak mau makan itu biasanya kenapa? Stres. Stres tuh karena Ya pokoknya inilah anoreksia ya, nggak mau makan. Mungkin ada sariawan, itu juga bisa loh ya, sampai dia jadi malnutrisi. Kemudian gangguan utilisasi zat gizi ya, jadi dia terpenuhi, sebenarnya dia bisa makan banyak ya, tetapi tidak bisa digunakan tubuh dengan baik ya. Mungkin gangguan penyerapan ya, atau gangguan distribusi ya, itu juga bisa ya, atau kehilangan atau kekurangan makro dan mikronutrien ya, misalnya muntah ya, diare ya, atau inflamasi akut dan kronis ya. Biasanya pasien-pasien sepsis misalnya, atau pasien yang rawat inap lama, itu kan terjadi inflamasi. Inflamasi itu nanti akan menyebabkan penurunan nafsu makan ya, pada akhirnya juga akan menyebabkan pasien itu mengalami malnutrisi. Nah, ini patofisiologi malnutrisi pada obesitas atau pasien DM ya, karena kita ketahui faktor utama dari pasien DM itu kan obesitas ya, dan ternyata obesitas itu bisa menyebabkan yaitu terjadi malnutrisi ya. Nah, di sini obesitas itu jaringan lemaknya itu menghasilkan sel-sel inflamasi ya, kita kenal maupun TNF-alpha ya. Akibatnya apa? Dia itu akan memecah ya, memecah jaringan lemak ya, nggak memecah nanti akhirnya juga akan memecah otot ya. Pada akhirnya apa? Jadi dia itu akan karena lemaknya itu kan dipecah ya, kemudian ototnya juga dipecah, itu kan lama-lama juga terjadi penurunan berat badan ya. Kemudian asupannya juga tidak adekuat, ini juga nanti di sistem saraf pusat itu juga mempengaruhi ya, sel-sel inflamasi ini. Makanya kenapa kok orang-orang biasanya dia mengalami sakit yang kronis ya, sakit lama, itu biasanya nggak mau makan, itu karena faktor ini ya, sel-sel inflamasi ini mempengaruhi sel-sel pusat ya. Belum lagi nanti kalau di pasien-pasien dengan DM itu kan dia terjadi resistensi insulin. Fungsi insulin apa? Ya, atau lebih tepatnya itu memasukkan ya gula dalam darah ke dalam sel. Nah, karena terjadi resistensi insulin kan gula itu tidak bisa dimasukkan dalam sel, akhirnya kan di darah itu kan ada gula terus. Nah, akhirnya tubuh itu menganggap bahwa kebutuhan di dalam tubuh itu masih cukup gitu ya. Akhirnya apa? Dia tidak berusaha untuk makan, nanti akhirnya memecah terus, memecah itu sama otot ya, akhirnya terjadi malnutrisi. Nah, akibat malnutrisi ini ada beberapa hal ya. Yang jelas karena kebutuhan zat gizi terutama untuk daya tahan tubuh itu menurun, jadi tingkat morbiditasnya itu, tingkat kesakitannya itu lebih tinggi ya. Orang-orang malnutrisi itu biasanya lebih mudah sakit ya. Kemudian kalau
luka itu susah sembuh, ya, mudah infeksi, terjadi berbagai komplikasi, dan tingkat kesembuhannya itu sangat rendah. Ya. Akibatnya apa? Kalau pasien-pasien di rumah sakit, dia itu tingkat mortalitasnya itu lebih tinggi, ya. Jadi tingkat kematiannya itu lebih tinggi, ya. Kemudian memerlukan perawatan yang ekstra, ya, dan akhirnya apa? Di rumah sakit pun dia waktu rawatnya itu lebih lama, ya. Akibatnya apa? Ya, ini akan meningkatkan biaya rawat, ya. Kemudian quality of life-nya juga akan menurun pasien, ya. Makanya pentingnya kita itu mendeteksi dini, ya, pasien-pasien yang dirawat itu apakah dia mengalami malnutrisi atau tidak, ya. Karena jangan sampai kita itu nanti mengobati penyakit pasien tapi tidak diperhatikan gizinya. Jadi nanti bisa jadi ya kita kok pasien kok nggak sembuh-sembuh karena ternyata dia ada malnutrisi. Nah, kalau ada malnutrisi kan untuk membawa obat-obatan itu kan juga dibutuhkan nutrisi, ya. Yang membawa obat-obat apa? Protein, kan? Protein yang membawa obat ke seluruh tubuh itu adalah protein, kan diikat dengan protein. Nah, kalau pasien mengalami malnutrisi, ya bisa jadi penyakitnya jadi nggak sembuh-sembuh, ya, jadi lama rawat inapnya, ya. Makanya pentingnya nanti kalian kalau di rumah sakit atau di puskesmas rawat inap seperti itu, ya, kita harus perhatikan gizinya juga. Jadi ya, biar optimal gitu apa yang obat-obat yang kalian berikan, ya. Dan ini sebenarnya sebagai satu peluang, ya, kalian kalau mau ambil spesialis gizi itu kita bisa berperan di sini, ya. Setidaknya kita bisa membantu untuk menurunkan ini mortalitas, ya. Kemudian rawat inap juga lebih lebih cepat gitu, ya. Pasien segera keluar itu kan juga costnya juga pasti akan lebih turun, ya. Makanya di sini pentingnya kita perhatikan tentang malnutrisi ini. Nah, kemudian untuk menangani pasien-pasien malnutrisi kita perlu melakukan beberapa langkah, ya, sampai akhirnya nanti kita bisa menangani dan memberikan terapi gizi yang tepat untuk pasien. Itu ada screening, assessment, kemudian menegakkan diagnosis, dan baru kita bisa memberikan terapi gizi. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah screening, ya, screening pasien. Jadi screening ini sebenarnya cara cepat aja, ya, cara cepat kita mengidentifikasi apakah pasien itu mengalami malnutrisi atau tidak. Ya, kalau standar akreditasi itu 1 kali 24 jam pasien itu harus di screening apakah dia berisiko malnutrisi atau tidak. Ya, dimana nanti untuk screening ini kita menggunakan tools, ya. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sampai akhirnya disimpulkan pasien itu malnutrisi atau tidak. Dan toolsnya itu harus ini, ya, harus mudah, ya, efisien, cepat, terpercaya, murah, dan mempunyai sensitivitas tinggi. Ya, sensitivitas ini berarti dia mudah, ya, dan mudah untuk mendeteksi pasien itu malnutrisi atau tidak. Nah, ini beberapa alatnya untuk screening, ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Walaupun sebenarnya masih banyak banget, ya, tools untuk screening gizi itu banyak banget. Ini kita ambil beberapa yang biasa dipakai. Biasanya kalau kita di Muakti itu banyak kan nanti kalau geriatri itu MNA, ya, kalian di stase geriatri itu MNA, kemudian kalau yang itu biasanya UST. Nah, ini yang pertama itu MNA, ya, Mini Nutrition Screening. Nah, ini biasanya digunakan untuk geriatri, ya. Ada 2 bagian di sini, ya. Yang pertama bagian screening, kemudian assessment, ya. Dan
dari screening ini nanti ditanyakan ya beberapa poin. Ini ada 6 pertanyaan, kemudian nanti skornya itu dijumlah. Kalau 0 sampai 7 berarti dia sudah berisiko malnutrisi, nanti dilanjutkan ke sini. Ya. Kalau skornya masih di sini ya 12 sampai 14 ya sudah, atau di atas ini tidak usah dilanjutkan ini, berarti dia mungkin tidak berisiko malnutrisi. Ya, kalau dia berisiko ini dilanjutkan, dijawab semua sampai akhirnya nanti kalau dia poinnya kurang dari 17 ya, jadi dari asesmen ini nanti poinnya berapa, kemudian dari screening tadi berapa, kemudian dijumlahkan, nanti ketemunya kalau kurang dari 17 berarti dia berisiko untuk malnutrisi. Nah, kalau sudah terdeteksi dia berisiko malnutrisi, nanti di asesmen lebih lanjut ya, sampai nanti kita bisa mendiagnosis dia malnutrisinya apa. Nah, ini FOST. Ya, FOST ini ada beberapa yang ditanyakan ya, di sini ada BMI ya, kemudian penurunan berat badan, kemudian ini penurunan asupan di sini ya. Nah, nanti dijumlahkan skornya ya, kemudian di sini dimasukkan masuk di mana skornya, apakah 0, 1 atau 2 dan di atasnya. Nah, ini rekomendasi yang nanti bisa diambil ya. Ya, secara garis besar sebenarnya semua tools untuk screening ini pertanyaannya itu biasanya ada 3 ya. Yang pasti ditanyakan itu biasanya BMI, penurunan berat badan, dan penurunan asupan ya. Itu yang 3 hal yang biasanya ditanyakan ya. Ini juga MST, ini pertanyaannya ini ya, ditanyakan, kemudian nanti jumlah skornya, kemudian rekomendasinya. Kalau memang moderate sampai high risk, nah ini perlu dirujuk ke dokter gizi. Nah, ini SGA. SGA ini tools yang ini banget ya, banyak banget yang ditanyakan, dia lebih komplit. Dan biasanya sih kalau di rumah sakit biasa itu jarang pakai ini. Ini kita pakai biasanya di pusat pendidikan ya, yang ada spesialisasi gizi biasanya. Karena di situ kita bisa lebih belajar lebih mendalam. Dan biasanya di UI, RSCM ya, RSCM, Karyakti sama Unhas ya, masa Unhas biasanya pakai ini. Nah, pertanyaannya banyak sekali. Kalau di nanti kalian di rumah sakit yang tidak terlalu besar sih, kalau usah pakai ini tidak apa-apa ya. Mudah-mudah tadi. Nah, ini juga S 2002. Ini juga bisa untuk digunakan di rumah sakit ya. Pertanyaannya di sini. Sebenarnya pertanyaannya cuma ini aja yang di atas ini, interpretasinya ya. Dan kemudian setelah kita mengetahui bahwa pasien itu berisiko malnutrisi, kemudian kita lakukan asesmen ya. Asesmen ini nanti memang dilakukan oleh yang lebih ahli ya. Mungkin di tempat kalian tidak ada dokter gizi, mungkin ahli gizi nanti yang akan melakukan asesmen ini ya. Nanti ini seperti halnya nanti kalian itu diagnosa suatu penyakit ya, penyakit yang lain. Jadi tetap melakukan anamnesis ya, pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan menunya. Cuma di sini mungkin karena kita gizi, kita juga melakukan pemeriksaan antropometri. Tapi nanti juga tidak untuk kemungkinan sebenarnya kalau kalian di daerah ya, kalau misalnya melakukan asesmen ini juga sebenarnya bisa saja ya. Yang tinggal kalian biasakan aja. Nah, ini anamnesis yang dilakukan secara garis besar sebenarnya sama ya, kayak kalian itu mau mendiagnosa penyakit-penyakit yang lain itu. Hanya saja di sini mungkin ada kekhususan ya untuk riwayat asupan ya, dan berat badan ini kita lebih ya, pertanyaan itu lebih mendalam lagi ya. Tidak mungkin
perlu kita kejar terus. Kayak pasien mau makan nggak? Mau. Seberapa? Ternyata cuma 2-3 sendok. Nah itu kan harus kita kejar lagi. 2-3 sendok itu bentuknya seperti apa? Gitu ya, apa saja? Apakah nasi saja, apakah dengan lauk, sayur dan sebagainya. Ya kalau untuk gizi ini memang lebih mendalam ya, sampai yang kecil-kecil makan yang diasuh itu harus tertulis di sana. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan antropometri ini nanti kalian ini kapan ya? Praktikum gizinya kapan? Besok. Oh iya. Yang kurang lebih nanti ada ini ya, pengukuran antropometri. Kemudian juga nanti menghitung kebutuhan ya untuk pemberian terapi gizi. Nah ini untuk pemeriksaan yang penurunan lemak maupun massa otot dan edem ini nanti ada beberapa tempat yang perlu kita perhatikan. Nah ini kalau kita mau menilai ya penurunan lemak sebutan itu di mana saja, ini tempat-tempatnya ya. Ada di orbita ya, dan lingkaran atas ya, dada, lineamen aksila ya. Jadi semakin di sini ya, semakin sedikit lemak subkutanusnya, jadi semakin terlihat cekung, kemudian igal gambang itu kelihatan tulang-tulangnya semua ya. Itu berarti malnutrisinya itu semakin berat. Ya. Tapi kalau saya masih ya kayaknya masih lemaknya masih banyak rasa cukup kayak gini dan ini masih di situ. Ya. Kemudian massa otot, nah kita bisa lihat di pelipis ya, biasanya cekung ya, cekung di sini. Ya, kemudian juga partikulanya itu sangat kelihatan ya, skapulanya juga sangat kelihatan ya, semakin kelihatan ini. Katakan malnutrisi berat. Nah ini kalau pemeriksaan UDIN ya, bisa di kaki, wajah, stabilitas superior, inferior. Nah kemudian pemeriksaan penunjang untuk laboratorium yang penting itu adalah ini ya, albumin, prealbumin, trasolin, NPP dan DLC. Dan dikatakan ini ya, albuminnya itu normal itu kan kalau di atas 3,5 ya, kalau sudah mulai menurun apalagi kurang dari 2,5 itu dikatakan malnutrisi berat. Nah, begitu pula ini ya di sini sudah termasuk malnutrisi berat. Nah, kalau sudah tadi kita sudah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, antropometri, pemeriksaan penunjang segala macam. Nah, baru kita akan mendiagnosis ya. Nah, untuk menegakkan diagnosis ini memang ada beberapa pendapat ya. Ada yang berdasarkan kriteria WHO, ada yang berdasarkan IMT, kemudian juga ada yang berdasarkan manifestasi klinis, kemudian ada rekomendasi dari ASPEN dan ASPEN. Nah, kalau berdasarkan WHO ini standar IMT ya. Cuman sekarang sebenarnya jarang kita gunakan, atau bahkan kalau di kalian menemui rumah sakit yang ada dokter gizinya itu tidak pernah pakai ini ya, karena kita sudah mulai tinggalkan kriteria menurut IMT ya, karena ya itu tadi kalau kita lihat IMT itu kadang itu sudah terlambat gitu loh, jadi pasien sudah kurus kering baru kita mengatakan dia malnutrisi ya, padahal tadi kita pelajari di depan bisa jadi pasien itu masih gemuk ya, tapi sudah mulai mengalami penurunan asupan ya, kemudian berat badan mulai mungkin turun perlahan, nah itu sudah dikatakan malnutrisi. Kalau kita nunggu IMT sampai dia kurus kering, itu tuh udah bisa udah terlambat gitu ya, kita mau memperbaiki gizinya itu sudah terlalu kronis ya, akan lebih susah. Makanya sebenarnya penggunaan IMT ini sudah kita
kalau ini berdasarkan manifestasi klinis itu biasanya pada anak. Ya, nanti mungkin di blok anak kalian akan belajar ini ya tentang marasmus kwashiorkor ya. Kalau secara umum tuh marasmus tuh kayak anak kurang gizi yang kurus kering kayak gitu ya. Kalau kwashiorkor itu lebih yang gemuk, tapi gemuknya itu gede karena kekurangan protein. Ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan SPEN itu juga masih menggunakan IMT ya. Kemudian ada pilihan ini. Hanya saja kalau ini jarang dipakai juga. Kalau di Word itu kita pakai ini ya. Jadi malnutrisi itu dilihat dari 6 komponen ini. Kemudian kalau ada yang 2 positif, berarti dia sudah masuk malnutrisi. Nanti kita lihat di belakang ya, tingkat penurunannya seperti apa, beda-beda ya. Jadi di sini kita lihat kalau dia itu malnutrisi sedang, itu ini asupannya kurang dari 75% dalam 2 hari gitu ya. Ini yang berarti kurang dari 50%. Ini ada kriteria. Nah, untuk mendiagnosa pasien dengan kriteria ini, yang pertama itu kita harus tentukan dulu ya, apakah pasien itu menderita penyakit akut, kronis, atau penyakit akibat sosial atau lingkungan. Jadi misalnya kondisi gempa atau perang kayak gitu ya. Kalau di sini sudah ditentukan masuk penyakit yang mana. Nah, nanti kita gali ya bagaimana asupannya ya. Misalnya asupannya di sini kurang dari 75%, berarti bisa jadi di sini atau di sini ya nanti. Atau kalau memang sudah terlihat 75% ya mungkin di sini ada bisa. Kemudian penurunan berat badan nanti masuk yang di mana, apakah 1-2% atau lebih dari 2%, nanti kita masukkan ya. Kartosnya seperti apa, maskulasinya seperti apa. Dan nanti kalau ada 2 di antara 6 ini, misalnya ada di sini positif, di sini positif, ya sudah dia masuk malnutrisi sedang pada penyakit akut, itu bisa ya. Atau mungkin sudah lebih dari 2 ya, sudah 4, mungkin ada di sini apalagi ya. Nah, itu sudah kita katakan dia itu malnutrisi sedang pada penyakit akut. Begitu juga di sini, kalau misalnya kok masuknya di sini misalnya. Kemudian penurunan berat badannya ini, yang kartosnya sedang, maskulasinya berat. Nah, ini nanti kita katakan malnutrisi berat pada penyakit kronis. Jadi ini diagnosisnya itu seperti itu ya. Ini malnutrisi, kalau ada yang di sini berarti malnutrisi sedang pada penyakit akut. Kalau di sini berarti malnutrisi berat pada penyakit akut ya. Kalau di sini berarti malnutrisi sedang pada penyakit kronis ya. Kalau di sini malnutrisi berat pada penyakit kronis dan seterusnya di sini. Nanti ada contoh soal ya, kita coba kerjakan. Nah, ini beberapa coding aja ya, kalian biar ini aja, biar tahu aja. Ini coding untuk malnutrisi ya, berdasarkan biasanya BPJS ini yang pakai ICD-10 ya, biar kalian familiar aja. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa mendiagnosis pasien itu malnutrisi, kemudian kita akan berikan terapi gizi ya. Langkah-langkahnya ini ya, jadi kita menghitung dulu kebutuhan zat gizinya berapa ya, termasuk makro, mikro maupun cairannya. Kemudian kita tentukan jalur pemberian nutrisinya lewat apa, kemudian bentuk sediaannya itu seperti apa, dan jadwal pemberian. Kita lihat satu-satu. Nah, di sini kita hitung kebutuhan zat gizinya. Ini tergantung dari jenis
vitamin, umur, aktivitas, berat badan, dan stres metabolik. Ya, nanti sudah baca-baca belum tentang praktikumnya? Sudah? Nanti kurang lebih seperti ini. Kebutuhan harian berapa kilokalori biasanya? Berapa? 25 sampai 30, ya 35 misalnya, 35 misalnya kilokalori per kilogram berat badan per hari. Ya. Kalau untuk pasien yang mau nutrisi berat itu bisa sampai 40 kalori per kilogram. Kita ini berapa? 1 kebutuhan lemak 20 sampai 25 persen, persen. Ya, protein 1 gram per kilogram berat badan, atau ya kalau di persentase nanti ketemunya sekitar ini. Ya, jadi bisa pakai kilokalori per kilogram berat badan, bisa pakai persentase. Dan kemudian untuk mikronutrien ini nanti sesuai angka kecukupan gizi. Pernah lihat tabel angka kecukupan gizi? Nah ya, AKG 2019 kalau nggak salah yang terbaru. Ya, itu terlihat. Jadi untuk umur sekian, zat besinya sekian. Ya. Itu terlihat kalau pada kondisi-kondisi tertentu itu dibutuhkan mikronutrien tertentu. Ya, misalnya ibu hamil, biasanya kebutuhan untuk asam folat sama besinya gitu ya, biasanya lebih tinggi kan. Ya. Nah kalau cairan ya kurang lebih ini ya 25 sampai 30 semakin tua memang kebutuhan cairannya lebih sedikit. Nah kemudian setelah ditentukan jumlahnya, misalnya kita mau memberikan 1500 kalori gitu ya, itu diberikan itu lewat mana gitu ya, apakah lewat peroral atau enteral atau parenteral. Ya, enteral itu jadi bentuknya cair ya, lewat selang, biasanya selang makan. Kalau parenteral itu lewat infus, ya makanan infus. Ya. Nah ini dilihat bagaimana asupan peroral dalam 2 hari ini. Ya, apakah dia bisa makan 75 sampai 100%. Kalau bisa berarti kita pertahankan, ya tetap kita berikan per orang. Tetapi kalau sudah mulai penurunan, itu harus kita lihat saluran cernanya itu fungsional atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya habis operasi, ya, atau mungkin ada pasang NGT, apakah ada perdarahan atau tidak, gitu ya. Nah kalau misalnya ada perdarahan yang hebat, itu berarti kan saluran cernanya tidak fungsional. Ya. Makanya nanti bisa dipertimbangkan pemberian ini parenteral. Ya. Tapi kalau masih fungsional, masih kira-kira orang ini masih bisa makan per oral, ya sudah kita berikan per oral saja. Tetapi sambil kita pertimbangkan, kira-kira per oralnya itu banyak tidak, adekuat tidak. Kalau ternyata per oralnya misalnya 2-3 sendok, itu kan tidak adekuat. Dan kita pertimbangkan untuk pemberian OMS. Ya, OMS itu nanti kayak minuman tambahan, susu gitu ya, susu formula khusus yang dia itu tinggi kalori. Ya. Atau mungkin kalau misalnya tidak bisa, per oralnya itu cuma 2-3 sendok dan tidak mungkin untuk ditambah lagi, kita bisa langsung pertimbangkan pasang selangan gitu aja. Ya. Kita berikan pakai NGT. Dan sebentar ya.
pertimbangkan. Jadi sama ini. Ya, ini kalau fungsional ya, kita pertimbangkan untuk tetap diet peroral dengan mungkin ditambahkan formula ya, atau kalau misalnya peroral dipertimbangkan kok tidak bisa optimal, kita pasang pipa makan kayak gitu ya. Dan kemudian kalau memang saluran cernanya itu tidak fungsional ya, atau terdapat ini kontraindikasi enteral. Jadi misalnya ada perdarahan masif saluran cerna, ya, ternyata dipasang MGT itu produknya itu hitam pekat gitu ya, atau diare yang berat ya, diare terus menerus, atau mungkin malah ada obstruksi khusus atau malabsorpsi berat gangguan penerapan. Nah ini kontraindikasi untuk pemberian enteral, berarti satu-satunya cara adalah dengan nutrisi parenteral ya. Kita berikan infusan, kalau memang jangka pendek kita bisa lewat perifer ya, bisa lewat infus biasa itu. Tapi kalau misalnya jangka panjang lebih dari 2 minggu, bisa kita berikan lewat vena sentral. Jadi kita bikin vena seksi ya, jadi langsung masuk ke vena cava ya. Karena apa, kalau jangka lama ini resiko untuk infeksi kalau kita lewat perifer. Ini kita pakai vena sentral ya. Kemudian tadi sudah ditentukan jumlahnya, kemudian jalur, baru kita tentukan bentuk sediaannya itu kira-kira mau apa, mau kita berikan cair, lunak, atau biasa. Biasa itu nasi ya. Nah kalau misalnya enteral total ya berarti cair ya, kita berikan cair semua. Tetapi kalau misalnya tadi kok kayaknya bisa bisanya itu hanya lunak saja bacanya, atau mungkin bisa tambah ONS tadi, berarti bisa kita berikan lunak tambah cair ya. Kemudian untuk pemberiannya kita berikan 3 kali makan utama dan 2-3 kali makan selingan ya. Makan selingan ini jadi waktu di antara 2 jam makan ya. Kalau makan utama itu kan makan pagi, siang, malam. Kalau selingan itu di antara 2 waktu makan. Jadi biasanya sekitar jam 9 sama jam 3 sore biasanya kita berikan selingan. Nah untuk pasien DM kadang-kadang memang perlu kita berikan selingan malam ya, karena biasanya kalau orang-orang DM itu gampang lapar ya, jadi malam perlu kita berikan selingan. Tapi itu juga tergantung gula darah ya, kita pertimbangkan juga. Nah itu tentang malnutrisi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa ya? Nah, kita coba latihan ya. Latihan soal ya. Jadi ada seorang laki-laki ya, pasien ya, datang dengan umur 62 tahun, tinggi badannya 170 cm, berat badannya 52 kg ya. Datang dengan keluhan nafsu makan menurun, berat badan turun 5 kg dalam 1 bulan ini. Asupan makan hanya 2-3 sendok makan nasi dengan lauk sedikit 3 kali sehari. Pelipis dan mata tampak sangat cekung ya. Pasien memiliki riwayat sakit dia. Apa diagnosa misi pasien ini dan bagaimana penata laksanaannya? Yang kita lakukan apa? Pertama, lakukan apa? Screening. Pakai screening yang mana? Yang mana? Karena di sini ya, MNA kita lakukan. Ini kan ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ya. Termasuk
obesitas. Nah, ini perlu ditanyakan lebih lanjut ya nanti. Kemudian gangguan psikologis ya, atau penyakit akut ya, termasuk nanti kalau geriatri nanti kalian akan belajar bahwa biasanya geriatri itu mengalami depresi ya, karena mungkin sendiri ya, jauh dari anak-anak, sehingga itu yang akan mempengaruhi asupan mereka. Jadi kadang mungkin tidak ada yang, mungkin karena tidak ada yang menyiapkan kayak gitu. Nah, itu perlu digali lebih lanjut kalau pasien dengan geriatri, karena itu nanti pengaruh ke edukasi kita dalam pemberian makan. Jadi tidak bisa kalau geriatri itu kita hanya edukasi bahwa Pak, pokoknya nanti makannya gini, tidak bisa, karena dia sudah mulai ada ketergantungan kan dengan anak, jadi harus dipastikan ada yang mendampingi ya. Ya, kembali lagi ke soal tadi ya, berarti di sini ada penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, kemudian, nah ini BMI-nya berapa? Ketemunya berapa tadi pasiennya? Ada yang bisa tahu? BMI-nya berapa? Tinggi 170, beratnya 52. Berapa? Sudah ada yang tahu? 17,99 ya. Ya, jadi sudah mulai underweight ya, jadi di bawah 18 ya. Nah, ini nanti ketemunya pasien di sini mau terisi lagi. Kalau sudah skornya nanti 0 sampai 7, nanti dilanjutkan di sini ya. Pertanyaannya lebih banyak lagi ya. Nah, nanti kalau kalian ketemu geriatri ditanyakan semua ini. Oke lah, kalau ya pasien tadi jadi berisiko malnutrisi ya dari screeningnya. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah screening kita lakukan assessment ya. Assessmentnya kita melakukan tadi dari hasil soalnya tadi apa yang kita temukan dari anamnesis? Ada ya, berat badan, penurunan asupan ya, kemudian apa lagi yang ditemukan? Antropometrinya ya, itu sudah mulai ada kehilangan massa otot dan massa lemak ya, dilihat dari biopsinya tadi ya. Nah, ini anamnesisnya, cuman di sini mungkin ini tadi kalau untuk gizi lebih diperdalam lagi untuk ini ya, karena nanti ini menentukan termasuk tadi bentuk makanan yang akan kita berikan itu apa, itu berpengaruh ya. Dalam 24 jam itu pasien bisa makannya seperti apa ya. Nah, kemudian ini sudah ya, setelah tadi ya sudah anamnesis, pemeriksaan antropometri, kemudian kita coba untuk mendiagnosis ya, kita pakai yang Aspen, langsung aja ini yang kita pakai di rumah sakit Muardi. Nah, kita tentukan dulu pasien ini masuk penyakit yang mana, akut, kronis, apa sosial lingkungan, apa? Enggak, maksudnya ditentukan dulu. Jadi penyakit akut atau cedera akut, atau penyakit kronis, atau penyakit karena keadaan sosial atau lingkungan. Kronis karena ya DDM, kemudian juga keluhannya tadi tidak nafsu makan selama 1 bulan ya, 1 bulan itu kronis ya.
kan nyarinya di sini aja. Nah, kira-kira maksudnya yang mana? Asupannya tadi berapa? 2 sampai 3 sendok 3 kali. Itu kan pasti kurang dari 75%. Ya, tapi bisa di sini, bisa di sini. Penurunan berat badannya. Nanti kalian buka lagi ya di kolom-kolomnya yang aspek tadi. Ya, jadi nanti di sana kalian identifikasi. Tadi yang pertama tadi kan sudah terlihat ya bahwa asupannya kurang dari 75%, berarti bisa sedang, bisa berat. Nah, nanti di bawahnya dilihat lagi penurunan berat badannya itu berapa itu? 5 kilo. 5 kilo itu berapa persen? 5 kilo dari, berarti kalau sekarang 52, awalnya berapa? 57. Berarti 5/57 berapa persen tuh? 5% lebih ya. Ya, berarti nanti pilih yang berat badannya penurunannya lebih dari 5%. Nah, kemudian dilihat massa lemak ya, penurunan massa lemak sama massa ototnya ya, itu kan cekung ya, itu bisa jadi nanti masuk di sana itu sedang sampai berat ya. Nah, nanti kalau di situ nanti ketemunya di kolom malnutrisi berat ya, pada penyakit kronis nanti ketemunya. Benar kan? Ya, ada berapa poin itu? 4 ya, 4 poin yang memenuhi. Karena kita tidak ada data penurunan fungsi kapasitas fungsional sama UDIM, kita nggak ada data itu ya. Nggak apa-apa, kita ada 4 data aja, itu sudah bisa memenuhi untuk kita mendiagnosa pasien ini sebagai malnutrisi berat ya. Bahkan 2 saja sebenarnya sudah cukup. Sudah jelas ya untuk diagnosis. Nah, setelah diagnosis nanti kita menentukan terapi gizi. Nah, terapi gizi itu nanti yang kalian kerjakan waktu praktikum ya. Yang pertama tadi kita tentukan apa? Jumlah ya, jumlah
besar dengan 2 kali makan selingan. Itu ya. Jadi nanti kalorinya itu kalau biasanya kita bagi itu jadi sekali makan itu sekitar 400 sampai 450 kalori ya. Kemudian selingan itu biasanya 100 sampai 150 kalori. Dan bentuknya seperti apa? Nanti kalau kalian belajar gizi lebih lanjut bisa ya. Bentuknya makan utama itu ada nasi, lauk, sayur, ya. Dan selingannya apa speknya nanti ada DM kan harus dibedakan ya. Bisa mungkin itu ada mau ditanyakan kalau untuk apa terapi ini ya untuk menghitung seperti itu memang nanti lebih banyak kalian di praktikum ya. Ini sebagai pengantar saja, pentingnya kalian nanti menghitung porsi makan besok waktu praktikum itu ya untuk ini, untuk memberikan terapi gizi pada pasien. Jadi nanti kalau dokter gizi itu nanti keluarnya terapinya itu bukan obat apa 3 kali 1 gitu enggak ya. Tapi keluarnya itu mungkin bubur gitu ya, bubur 1500 kalori nanti ditambah susu depan ya. Perbedaannya dokter gizi sama dokter biasanya itu ya seperti itu ya, resepnya itu resep makanan ya. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu, mau dikonfirmasi silakan. Atau mungkin ada yang sudah baca-baca modul mau ada ditanyakan kita besok. Nanti latihan dulu aja deh biar gampang. Soalnya kalau praktikum besok itu kan terbatas ya waktunya. Patokan nilainya itu dihafal. Kalau ada yang tanya ya sudah selesai. Ada ya? Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.